Bab 1427, Tempuh Jalan Menuju Surga. Wilayah Bintang Penciptaan. Di langit berbintang, bintang-bintang bersinar terang, dan Sander Ye dan Bujina Sui berjalan perlahan. Sander Ye mengenakan jubah putih bersih dengan pita ungu yang diikatkan di pinggangnya, dengan senyum tipis di bibirnya. Mungkin karena dia telah membaca banyak buku, hanya ada sedikit jejak kultivator pedang pada dirinya, tanpa ketajaman apapun, dan dia lebih elegan. Selain itu, dia tampan, setiap kata dan tindakannya membuatnya tampak lembut dan elegan, tidak seperti pria vulgar biasa. Di sampingnya, Bujina Sui hari ini mengenakan gaun hitam panjang. Gaun itu gelap gulita, tanpa pola apapun, memperlihatkan kematangan. Selain itu, dia serius dan matanya selalu seperti genangan air musim gugur tanpa jejak kehidupan, yang membuatnya tampak agak jauh. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Nona Sui, aku ingin menanyakan sesuatu." Bujina Sui berkata, "Apakah kamu ingin bertanya tentang pemimpin 3 peradaban besar di tanah kuno?" Sander Ye menoleh dan melirik wanita cantik di sampingnya. Wanita ini tampaknya mampu melihat isi hati orang. Bujina Sui mengabaikan tatapan Sander Ye dan berkata perlahan, "Bagi mereka, peradaban di belakang mereka sebenarnya tidak penting lagi." Sander Ye berkata dengan suara berat, "Apa karena berjalan cepat?" Bujina Sui berkata, "Ya, mereka telah pergi jauh. Mereka terlalu jauh dari kita. Bagi mereka, peradaban di belakang mereka hanyalah beban." Sander Ye berkata dengan lembut, "Jalan dalam seni bela diri pada dasarnya adalah jalan yang sepi. Semakin jauh kamu melangkah, semakin sedikit orang yang akan berada di sekitarmu." Bujina Sur tiba-tiba berkata, "Jalan saja di jalan menuju surga, jangan buang-buang waktumu bermain lumpur." Sander Ye menoleh dan menatap Bujina Sui, tetapi Bujina Sui tidak mengatakan apapun. Sander Ye tersenyum tipis, "Kita masih harus mencobanya." Bujina Sui mengangguk dan tidak membujuknya lebih jauh. Ada beberapa hal yang tidak ada artinya untuk dikatakan lebih awal. Hanya ketika saatnya tiba, kamu akan mengerti bahwa seringkali apa yang kamu inginkan dan apa yang ingin kamu lakukan berbeda. Sander Ye berkata, "Nona Sui, aku benar-benar ingin mendengar pendapat kamu tentang tatanan yang ingin aku buat." Bujina Sui tidak mengatakan apa-apa. Sander Ye berkata, "Katakan saja." Bujina Sui masih menggelengkan kepalanya. Sander Ye mengangguk dan berhenti memaksanya. "Baik." Bujina Sui mendongak ke kejauhan. Di ujung pandangannya, seberkas cahaya bintang tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, seberkas cahaya bintang telah muncul di depan mereka berdua. Cahaya bintang itu menghilang, dan seorang wanita berpakaian hitam perlahan berjalan keluar. Dia membungkuk hormat kepada Bujina Sui, kepala pavilion. Bujina Sui mengangguk. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, "Menurut instruksi kamu, kami tidak menutup wilayah rahasia Istana Abadi. Selama kurun waktu ini, banyak sekali peradaban dan kekuatan yang telah memasukinya, tetapi tidak ada yang bisa keluar, mereka semua binasa di dalam." Bujina Sui bertanya, "Apa ada orang kita yang masuk?" Wanita berpakaian hitam itu berkata, "Tidak." Bujina Sui mengangguk, "Kamu boleh pergi." Wanita berpakaian hitam itu membungkuk dalam-dalam dan menghilang dengan tenang. Keduanya berjalan lagi. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Nona Sul, Honi Sang tidak melakukan gerakan apapun?" Bujina Sui berkata, "Tidak." Wajah Sander Ye menjadi gelap. Wanita ini mungkin sedang merencanakan tindakan besar terhadapnya. Bujina Sui berkata, "Tanggapi semua perubahan dengan tidak berubah." Sander Ye mengangguk, "Hanya bisa seperti ini." Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di kedalaman sebuah gunung. Mereka berdiri di puncak gunung. Di ujung pandangan mereka, ada gerbang batu besar yang membentang dari timur ke barat. Gerbang itu sangat megah. Gerbang batu itu agak bobrok dan tidak ada apa-apa di dalamnya.
Sander Ye menyebarkan kesadaran spiritualnya, tetapi begitu kesadaran spiritualnya memasuki gerbang batu, kesadaran itu menghilang tanpa jejak. Sander Ye sedikit terkejut. Gujina Sui berkata, "Ayo jalan." Keduanya menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan gerbang batu. Melihatnya dari jarak yang lebih dekat, dia menemukan bahwa gerbang batu itu benar-benar megah. Sander Ye memperhatikan gerbang batu itu dengan saksama. Di gerbang batu itu, ada beberapa sosok kuno yang dilukis. Sosok-sosok itu mengenakan kulit binatang, memegang obor, dan menatap ke dinding. Ada cukup banyak orang di sekitar, semuanya cukup kuat, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berani masuk. Sejak ditemukannya hingga sekarang, lebih dari 10.000 orang kuat telah memasuki reruntuhan istana abadi ini, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang keluar hidup-hidup, termasuk para kaisar utama yang kuat. Gujina Sui berkata, "Mari jalan." Sambil berbicara, dia dan Sander Ye menghilang dari tempat itu. 2 orang lagi akan mati. Semua orang di lapangan menggelengkan kepala. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye dan Gujina Sui muncul di sebuah kota kuno. Kota itu hancur dan bobrok, seolah-olah telah mengalami perang besar. Keduanya berjalan di sepanjang jalan, dan seluruh kota kuno itu sunyi senyap seperti kematian. Sander Ye melihat sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya, tetapi terkejut karena ternyata tidak ada gunanya di sini. Gujina Sui melirik sekeliling dan sedikit mengernyit. "Ah!" Pada saat ini, teriakan melengking tiba-tiba datang dari ujung jalan di kejauhan. Sander Ye melihat ke arah ujung jalan, tetapi tidak melihat apapun. Kedua orang itu mempercepat langkah mereka, dan segera mereka tiba di ujung jalan. Di ujung jalan itu terdapat anak tangga batu perunggu. Anak tangga batu itu ditumpuk satu di atas yang lain dan naik lurus, jumlahnya mencapai puluhan ribu anak tangga. Di langit di ujung anak tangga batu itu terdapat istana perunggu yang tergantung. Di depan tangga batu, seorang pria terbaring di tanah sambil meratap. Ada lubang besar di dadanya dengan api perunggu menyala di dalamnya. Tubuh dan jiwanya menghilang sedikit demi sedikit. Saat melihat pria itu, Sander Ye sedikit terkejut. Karena orang ini sebenarnya adalah seorang kaisar utama yang kuat. Pria itu menatap Sander Ye dan Gujina Sui, dia seperti melihat penyelamatnya. Tepat saat dia hendak berbicara, tubuh dan jiwanya berubah menjadi abu. Jelek. Bola api perunggu itu tiba-tiba menyerbu ke arah Gujina Sui bagaikan guntur. Sander Ye terkejut, dia menarik Gujina Sui ke belakangnya dan menusuknya dengan pedang. Bang! Bola api perunggu itu dipaku di tempat oleh pedang, tetapi dalam sekejap, bola api perunggu itu benar-benar menyelimuti pedang King Xuan dan hendak membakarnya. Sander Ye melepaskan pedang King Xuan dan membiarkannya terbakar. Setelah terbakar beberapa saat, api perunggu itu mendapati dirinya tak berguna lagi, lalu segera berubah menjadi seberkas api dan terbang kembali ke depan aula perunggu, lalu mendarat dengan mantap di salah satu polar sea. Sander Ye mendongak dan melihat 4 polar sea berdiri di depan aula perunggu. Bola api dengan warna berbeda melayang di setiap polar sea. Di sisi kiri dan kanan pilar utama terdapat bola api perunggu dan bola api biru langit, sedangkan 2 polar sea di belakang masing-masing berupa bola api merah darah dan api hitam keemasan. Sander Ye menatap ke 4 polar sea itu, sedikit terkejut, apa ini? Gujina Sui berkata, pergi lihat. Sander Ye mengangguk, ya. Mereka berdua menaiki tangga batu, dan saat mereka melangkah di atasnya, api biru langit tiba-tiba menyebar dari ujung anak tangga. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, melambaikan lengan bajunya, dan pedang King Xuan langsung keluar untuk membunuh. Jelek. Ketika pedang itu diayunkan, sebuah lubang besar terbentuk tepat di api biru langit itu. Sander Ye dan Gujina Sui melangkah maju lagi, dan setelah langkah ini, mereka tiba di depan aula perunggu. Pada saat ini,
4 bola api tiba-tiba melonjak dan Polar Sea langsung menuju Sander Ye dan Gujina Sui, hendak melahap mereka. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, memegang pedang di dadanya, dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, langsung menangkis keempat api itu. Tetapi, keempat api itu menolak untuk menyerah dan bergegas menuju mereka berdua dengan marah. Sander Ye memutar tangan kanannya dengan kencang, lalu kekuatan pedang yang mengerikan terguncang keluar, dan keempat api itu langsung terhempas. Keempat api itu hendak menyerbu ke arah Sander Ye, tetapi Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah pagoda kecil muncul di tangannya. Dia berteriak pada keempat api itu, "Kumpulkan." Cahaya keemasan muncul, dan dalam sekejap, 4 nyala api langsung diterima ke pagoda kecil itu dan kemudian dipadamkan oleh pagoda kecil itu. Gujina Sui melirik Sander Ye. Sander Ye melirik pagoda kecil di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan pagoda memang berbeda setelah ditingkatkan." Setelah pagoda kecil itu ditingkatkan oleh ayahnya, kini ia memiliki fungsi ajaib, yaitu mengumpulkan segalanya, dan apapun yang dapat dikumpulkannya akan ditekan olehnya. Sekarang ia juga memiliki hukum Tao-nya sendiri yang unik, Tao Pagoda. Tetapi, ini juga mengharuskannya untuk mencari tahu dan berlatih sendiri. Ayah hanya memberinya fungsi ini. Seberapa banyak yang dapat dihasilkannya pada akhirnya tergantung pada dirinya sendiri. Misalnya, saat ini, pedang King Xuan tidak dapat disimpan. Sander Ye menatap pintu aula di depannya, dan melihat bahwa pintunya tertutup. Dia menyerahkan pagoda kecil itu kepada Gujina Sui, "Ambillah." Gujina Sui menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye langsung meletakkan pagoda itu di tangannya. "Setelah aku memodifikasi pagoda ini, kemampuan pertahanannya telah meningkat pesat. Jika ada perubahan, pagoda ini dapat melindungimu." Selagi dia berbicara, dia berjalan menuju pintu perunggu dengan memegang pedang King Xuan. Karena dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya, dia tidak dapat merasakan apa yang ada di balik pintu perunggu itu, tetapi pada saat ini, dia merasa sedikit gelisah. Dia merasa sedikit tidak nyaman bahkan saat memegang pedang King Xuan tidak diragukan lagi itu berbahaya. Tetapi, kekuatannya sekarang berbeda dari sebelumnya, jadi dia tidak takut. Dia memegang pedang King Xuan di tangannya dan menikam pintu perunggu itu dengan ganas. Bang! Pedang itu menusuk keras ke pintu perunggu. Suara keras terdengar, dan pintu perunggu itu bergetar hebat, diikuti oleh retakan yang muncul di atasnya. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, dan memutar pedang di tangan kanannya dengan keras, hendak menghancurkan pintu perunggu itu sepenuhnya dengan satu pedang, tetapi pada saat ini, seluruh aula perunggu kuno bergetar hebat. Detik berikutnya, Sander Ye merasakan sesuatu dan tiba-tiba mundur di depan Gujina Sui. Dia meraih Gujina Sui dan berbalik untuk berlari, dan pada saat ini, tombak perunggu tiba-tiba keluar dari aula, dan dalam sekejap mata tombak itu datang di belakang Sander Ye dan Gujina Sui. Sander Ye tiba-tiba berbalik dan mengarahkan pedang di depannya. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur. Sander Ye dan Gujina Sui langsung terpental, dan mereka terbang keluar dari seluruh kota kuno. Akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke tanah, dan seluruh bumi runtuh dan berubah menjadi jurang. Pada saat ini, sebuah kaki melangkah keluar dari istana perunggu kuno, dan begitu kaki itu mendarat, dalam sekejap, dengan ruangan ini sebagai pusatnya, semua orang di wilayah bintang dalam radius miliaran mil diselimuti tekanan yang mengerikan, dan pada saat yang sama, semua alam semua makhluk hidup ditekan hingga nol. Hanya satu langkah. Milianan nyawa telah kehilangan kultivasinya. Bersambung.